Selamat datang di Goodreads Channel. Kali ini saya membawa produk yang cukup membingungkan. Sudah banyak yang membuat video komparasi atau perbandingan mengenai earphone Xiaomi AirDots ini. Kemudian pada kebanyakan video terlihat jelas perbedaan antara KW dan original. Nah, kemudian setelah saya bandingkan dengan produk milik saya ini, hasilnya itu antara KW dan asli. Nah, saya sendiri bingung. Mengapa begitu? Nah, berikut poin-poinnya. Yang pertama itu dari boxnya. Ini kita pinggirkan dulu. Dari boxnya original dan KW pada kebanyakan video itu ditampilkan cukup mencolok. Perbedaan yang biasa dibandingkan adalah pada pattern dotnya ini yang berwarna biru ini. Nah, di sini kalau yang KW itu patternnya tidak seperti ini. Ini kan terlihat seperti ada gambarnya begini kan. Nah, kalau yang KW itu rata-rata saja, meskipun ukurannya berbeda kayak gini, tapi rata-rata saja. Nah, di sini juga ini kan terlihat ada seperti gambarnya, ada yang besar kecilnya. Nah, ini pada kebanyakan video box yang seperti ini sudah tergolong box yang original. Nah, kemudian ada juga yang membahas tentang logo Xiaomi-nya ini. Nah, di sini punya saya ini Dove ya, logo Xiaomi-nya Dove. Nah, ini dotnya original, ini original. Katanya yang KW itu timbul, timbul dan berwarna seperti ini. Nah, kalau kena cahaya dia memantul begini ya. Kalau itu yang KW, tapi punya saya ini Dove. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah pada bagian foto ini kalau di kamera kayaknya cukup jelas, tapi kalau dilihat aslinya ini terlihat seperti hasil foto ulang. Jadi seperti foto begini, di foto ulang, masukkan ke sini, jadinya blur. Nah, kalau di kamera malah kelihatan jelas ya. Tapi ini aslinya blur, saudara-saudara. Jadi tidak terlihat seperti produk yang profesional. Ini meragukan kalau ini original karena ini blur. Selain itu terlihat asli, terlihat ini produk original. Kemudian yang kedua adalah charging dock. Yang asli warnanya hampir tidak memantulkan cahaya. Jadi dia Dove, sepertinya dia tidak terlalu memantulkan cahaya dengan jelas, alias diratakan. Nah, pabrikasinya ini juga rapi. Ini potongan-potongannya rapi semua. Kemudian logo Mi yang di depan ini juga tidak terlalu dalam. Jadi kalau dipegang ini sedikit rata. Nah, kalau yang KW itu kan katanya lebih dalam gitu. Jadi kalau dipegang ini kayak huruf braille. Ya, tapi setelah melihat bagian bawahnya di sini, nah ini yang cukup membingungkan. Karena dari beberapa video komparasi, cetakan tulisan ini terlihat hampir hilang. Untuk produk originalnya itu kayak hampir nggak ada tulisannya. Tapi punya saya ini tulisannya jelas banget, seperti yang biasanya terlihat pada produk KW-nya. Nah, membingungkan bukan? Kemudian ketika charging dock-nya dibuka, produk KW itu tidak bisa dibuka 90 derajat, alias cuman segini aja. Nah, segini aja. Tapi punya saya ini tuh bisa 90 derajat. Kemudian ini juga magnetnya kuat, tuh nggak gampang jatuh produknya, alias kuat ketika ngecas. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah pada bagian earphone-nya. Nah, ini dua kacang ini biasanya yang jadi pembanding adalah huruf left right-nya ini yang tertera di sini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini huruf left right-nya ini pada produk yang original terlihat seperti milik saya ini. Jadi dia terlihat dicetak di situ tidak terlalu dalam ya. Jadi yang sedikit dalam itu justru pada bagian garisnya dan R-nya itu di grafir gitu kan. Nah, untuk produk KW-nya dia yang timbul justru malah tulisannya tidak silver kayak ini sedikit silver ya. Nah, kalau yang KW dia tidak silver dan hanya hitam semua. Pada ear tipsnya juga
pada produk originalnya dijelaskan kalau karetnya ini itu tuh transparan atau tidak tembus cahaya, sedangkan punya saya hitam legam. Nah, tidak tembus cahaya sama sekali ya. Nah, kemudian itu yang sering dijelaskan pada perbedaan antara produk KW dan original. Jadi saya sendiri malah bingung, produk saya ini KW atau original gitu kan. Untuk harga ketika saya beli adalah harga original, tetapi produk yang saya terima kok berbeda gitu. Setelah saya lihat perbandingan antara produk KW dan asli, banyak yang menunjukkan kalau produk saya ini original, tapi banyak juga yang menunjukkan kalau produk saya ini KW. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ketika membeli Xiaomi AirDot ini. Ini sudah earphone murah, ada KW-nya pula. Nah, Indonesia memang juragannya KW. Nah, kemudian pada earphone, pada baterainya ini ya, pada boxnya, di sini berhubung tulisannya Hanse Cina semua. Berhubung saya tidak bisa membaca tulisan Hanse, jadi cuma bisa mengira-ngira. Di sini terlihat tulisan angka 2. Ini 2 dan 1,5. Nah, saya cuma bisa mengira-ngira, dan setelah saya praktekkan angka 2 ini artinya apa, 1,5 ini apa, ketika saya mendengarkan musik dengan produk ini bisa 2 jam, dan untuk telepon 1,5 jam. Nah, mungkin itu artinya. Ya mungkin memang begitu seharusnya, karena di box juga tertulis begitu ya. Kayak dari segi kualitas mikrofon ini ini sangat payah saudara-saudara, payah sekali. Suara saya itu jadi cempreng, jadi suara saya yang mulus kayak gitu, suaranya jadi seperti ini ya. Kalau didengarkan kan jadi lucu gitu kan, ngomongnya udah diganteng-gantengin tapi malah jadi rusak. Nah, jadi cempreng seperti itu. Terus juga kadang-kadang jadi putus-putus meskipun sinyalnya kencang. Nah, kalau untuk urusan suara, dia bolehlah suaranya jernih, balance antara bass dan treble. Ya, itu tadi poin-poin yang cukup membingungkan antara produk KW dan original. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika membeli ini. Saya sarankan kalau beli ini, belinya di Xiaomi-nya saja. Jadi di Xiaomi Official Store, di websitenya asli. Jadi jangan lewat marketplace internet ya, seperti yang S, kemudian ada B, ada T, itu hati-hati kalau beli di situ. Baik, silahkan sampaikan pendapat teman-teman mengenai video ini pada kolom komentar. Menurut teman-teman ini produk asli atau original? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Saya tunggu. Oke, sekian dari saya. Salam Kudu Channel.